bersama dengan orang-orang yang percaya yang dilayani oleh Timotius, supaya mereka mengutamakan tentang persekutuan. Persekutuan itu persekutuan doa bagi setiap jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah dalam kehidupan kita saat sekarang ini, apakah kita sudah mulai bosan atau ragu atau malas untuk berdoa? Apakah Bapak Ibu dan seluruh jemaat merasakan hal demikian? Mungkin berdoa, apa yang dirindukan, apa yang diinginkan, mungkin jawabannya sampai saat ini belum ada. Dan mungkin yang didoakan itu didoakan sudah beberapa tahun yang lalu, sampai di tahun 2020 juga tidak ada jawaban. Apakah saya dan Bapak Ibu di saat seperti saat ini, apakah kita sudah mulai bosan? Apakah kita sudah mulai ragu? Apakah kita sudah mulai malas? Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, sebagai hamba Tuhan mengingatkan kita bersama bahwa doa ini tidak boleh terlepas bagi kita. Apapun persoalan yang kita hadapi, baik doa belum dijawab oleh Tuhan, apa yang kita inginkan belum ada tanda-tanda, itu tidak menjadi soal. Karena itu adalah permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Karena itu kerinduan yang kita sampaikan kepada Tuhan. Maka kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk menjawab apa yang kita harus mau. Saat ini mungkin kita berkata, esok mungkin kita berkata. Di dalam doa kita tidak ada memaksa Tuhan untuk menjawab. Karena kenapa kita hanya memohon, kita hanya menyampaikan kepada Tuhan apa yang kita mau. Maka yang menentukan, yang menjawab adalah pribadi itu, yaitu Tuhan. Berarti dia jawab sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan dan kehendaknya kepada Tuhan. Tapi mungkin kita bertanya, kapan hal demikian bisa terjadi dalam hidup saya? Apakah di saat saya sudah mulai mati baru dijawab doa saya? Apakah di saat saya sudah lagi tidak ada pengharapan baru dijawab doa saya? Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, mungkin pertanyaan ini juga sudah ada di dalam diri kita, saudara. Kenapa doa saya tidak dijawab? Sampai kapan doa saya sudah dijawab? Sampai kapan pekerjaannya saya doakan dijawab oleh Tuhan? Sampai kapan kesehatan saya dipulihkan oleh Tuhan? Sampai kapan pelayanan saya boleh maju? Sampai kapan karir saya boleh maju? Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, ini pertanyaan-pertanyaan klasik yang sering kita sampaikan, baik kepada hamba Tuhan maupun di dalam persekutuan kita. Tapi Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kembali saya ingatkan bahwa kita hanya menyampaikan permohonan semuanya kepada Tuhan. Tapi Tuhan yang menentukan apa yang terbaik bagi saya dan Bapak Ibu. Untuk saat ini, bahkan untuk besok jikalau Tuhan menjawab doa-doa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari perenungan firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa mulai hari ini, marilah kita meluangkan waktu kita. Mari kita memberikan waktu kita 5 menit sampai 15 menit kita mau berdoa. Berdoa untuk siapa? Berdoa untuk diri kita. Berdoa buat sahabat kita. Mungkin sahabat kita ada di kantor kita, di tempat pekerjaan kita. Berdoa buat rekan-rekan kita, teman kita di dalam satu komunitas. Mungkin ada teman kita, teman alumni, teman dalam pekerjaan. Bahkan kita berdoa buat para pemimpin kita. Pemimpin kita di dalam negara kita, pemimpin kita di gereja kita. Mari kita juga berdoa. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara? Ternyata doa itu adalah sebuah kekuatan. Sebuah kekuatan yang kita rasakan bagi setiap kita yang benar-benar memiliki hubungan kepada Tuhan. Kekuatan itu tidak bisa diisi oleh hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Tidak bisa. Yang bisa mengisi kekuatan kita adalah di dalam doa kita. Karena kita bersama dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, dengan terbuka kita berkomunikasi dengan Tuhan, apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita rindukan di dalam doa kita, kita terbuka dilihat oleh Tuhan. Sehingga tidak ada yang tersembunyi ketika kita berdoa kepada Tuhan. Makanya Tuhan berkata, datanglah kepadaku. Apapun pergumulanmu, apapun permohonanmu, naikkanlah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, inilah satu
sukacita bagi saya dan Bapak Ibu. Karena kenapa? Kita bisa datang kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kami juga sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu sebagai jemaat, sama-sama kita. Kalian mendoakan kami sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin rohaniawan kalian. Kami juga berdoa buat Bapak Ibu sebagai jemaat yang kami layani. Supaya kenapa? Supaya kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya kita bersama-sama menikmati persekutuan yang indah di hadapan Tuhan. Secara khusus malam hari ini, besok dan sampai hari Jumat, kita selalu berdoa. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita jangan ketinggalan persekutuan kita dengan Tuhan. Walaupun banyak kesibukan, walaupun banyak godaan yang kita hadapi, tapi ingat, jangan pernah kita melupakan jam doa kita kepada Tuhan. Karena kenapa? Di sanalah kita dikuatkan, di sanalah kita ditopang oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita boleh menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan. Oleh karena itu, berikanlah waktumu, luangkanlah waktumu 10-15 menit untuk bisa berdoa. Inilah yang disampaikan Paulus kepada Timotius sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan. Percuma Anda banyak kegiatan, banyak pekerjaan, banyak keinginan, banyak usaha, tanpa Anda menaikkan permohonan, menyerahkan semuanya ini kepada Tuhan, itu semua akan sia-sia. Itu semua akan kosong nilainya tanpa engkau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena kenapa? Apa yang kita miliki, apa yang kita kerjakan, itu adalah milik daripada Tuhan. Oleh karena itu, jikalau Anda mau menikmati milik Tuhan dengan penuh sukacita, maka serahkanlah seluruh kehidupan ini, supaya kita boleh mengerjakan dengan penuh sukacita apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kita. Pekerjaankah, usahakah, pelayanankah, mari kita serahkan kepada Tuhan. Berikanlah waktumu 10 menit, 15 menit. Setiap malam kita berdoa, Rabu, Kamis sampai Jumat. Apapun pokok doa Bapak Ibu Saudara, silakan naikkan secara pribadi di hadapan Tuhan. Dan imanilah hal itu. Waktu Tuhan yang terbaik ketika kita menikmati dan menerima semua pergumulan permohonan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kami betapa pentingnya doa di dalam hidup kami, berkomunikasi dengan Tuhan. Tak ada yang tersembunyi di dalam hidup ini ketika Tuhan melihat kami. Apa yang kami miliki, apa yang kami kerjakan adalah milik Tuhan. Kami memohon lewat doa kami, Tuhan mampukan kami mengerjakan apa yang menjadi milik-Mu, supaya kami tidak melakukan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi kami mengandalkan Tuhan sebagai pemilik kehidupan ini. Waktu Tuhan yang terbaik bagi setiap kami menantikan setiap jawaban-jawaban doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kita akan melanjutkan pokok doa kita. Mari kita berdoa buat gereja kita, Gereja Anugerah Kristus. Mari kita berdoa supaya sinode kita diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Berdoa untuk orang tua